Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang penataan tata ruang untuk mengurangi risiko banjir di Wailunik. Bagaimana jika hujan deras tidak lagi selalu berarti banjir? Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang, Kota Bantar Lampung, merupakan kawasan yang memiliki permukiman, jalan, sungai, dan jaringan drainase. Namun, wilayah ini masih menghadapi banjir dan genangan yang terjadi berulang. Pada Januari 2025, banjir terjadi di Jalan Kiai Haji Muhammad Salim. Kemudian pada Februari dan Maret 2026, genangan kembali terjadi di Jalan Haji Muhammad Salim. Pada Mei 2026, drainase di Jalan Yos Sudarso juga dilaporkan tersumbat dan meluap ke jalan. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa masalah banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan deras, tetapi juga berkaitan dengan kondisi drainase, penggunaan lahan, kawasan terbangun, daerah resapan, dan pengelolaan ruang. Saat hujan deras turun, jumlah air yang mengalir di permukaan meningkat. Jika drainase tersumbat atau kapasitasnya tidak mencukupi, air tidak dapat mengalir dengan baik. Selain itu, semakin banyak permukaan tanah yang tertutup bangunan dan jalan membuat air hujan lebih sulit meresap ke tanah. Akibatnya, limpasan air meningkat dan ketika melebihi kemampuan drainase, air dapat meluap di jalan dan permukiman. Kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat seperti sekolah, pekerjaan, perdagangan, dan mobilitas. Banjir juga dapat menyebabkan kerusakan barang, kerugian ekonomi, lingkungan yang kurang nyaman, serta meningkatkan rasa khawatir masyarakat ketika hujan deras turun. Oleh karena itu, banjir bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan, keamanan, ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan penataan tata ruang yang baik. Penataan ruang harus memperhatikan keterpaduan antara pemukiman, jalan, sungai, dan drainase. Pembangunan juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kemampuan lingkungan dalam menyerap serta mengalirkan air. Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko banjir. Rancangan yang dibuat bertujuan menjadikan Wailunik lebih aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah memperbaiki dan membersihkan drainase, meningkatkan kapasitas saluran pada titik tertentu, menambah daerah resapan, menjaga aliran air, memperbaiki pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Daerah resapan dapat ditambah melalui taman resapan, sumur resapan, dan biopori. Air hujan yang tidak terserap kemudian dialirkan melalui drainase lingkungan menuju drainase sekunder dan selanjutnya ke drainase primer. Dengan sistem yang lebih terhubung dan terawat, aliran air dapat dikendalikan sehingga risiko genangan dapat dikurangi. Keberhasilan perencanaan ini dapat dilihat dari berkurangnya luas dan risiko genangan, lingkungan yang lebih bersih dan nyaman, mobilitas yang lebih lancar, serta aktivitas sekolah, pekerjaan, dan ekonomi yang tidak mudah terganggu. Perencanaan tata ruang juga dapat mendukung kebahagiaan masyarakat. Ketika lingkungan menjadi lebih aman dan nyaman, masyarakat dapat merasa lebih tenang, lebih mudah melakukan aktivitas, dan lebih puas terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan 3 dimensi indeks kebahagiaan, yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Sebagai orang percaya, menjaga lingkungan juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan dan terhadap sesama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah ke sungai atau drainase, menjaga kebersihan, peduli terhadap masyarakat yang terdampak bencana, serta ikut menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko banjir di Wailunik berkaitan dengan hujan deras, kondisi drainase, perkembangan kawasan terbangun, daerah resapan, aliran air, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Karena itu, penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan setelah banjir terjadi. Diperlukan perencanaan tata ruang yang terpadu melalui perbaikan drainase, peningkatan daerah resapan, pengelolaan sampah, pengendalian pembangunan, perlindungan aliran air, dan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan perencanaan yang tepat, Wailunik diharapkan menjadi kawasan yang lebih aman, bersih, nyaman, sehat, dan berkelanjutan.